Setiap pagi, jutaan dari kita melakukan ritual yang sama. Kita melirik layar gawai atau melihat ke dinding untuk memeriksa sebuah kerangka tak terlihat yang mengikat seluruh peradaban modern. Tanggal, hari, bulan, dan tahun. Kita menerima keberadaannya tanpa bertanya. Setahun memiliki 12 bulan, seminggu memiliki 7 hari, tampak alami. Seolah-olah itu adalah hukum alam, seperti gravitasi atau terbitnya matahari. Tapi, ini bukanlah hukum alam. Ini adalah sebuah penemuan, sebuah mahakarya rekayasa sosial dan ilmiah yang dibangun selama ribuan tahun oleh para pengamat bintang, para Firaun, para kaisar, dan para pemikir religius. Jadi, mengapa? Mengapa angka 7 dan 12 yang terpilih untuk mendikte ritme hidup kita? Siapa yang memutuskan Januari akan mengawali tahun? Dan bagaimana sebuah kesalahan kecil selama 11 menit hampir mengacaukan seluruh dunia? Selamat datang di Lensa Nalar, channel yang mengajak Anda melihat dunia lebih dalam dan lebih jelas. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan melintasi waktu, dari tepi sungai Efrat dan sungai Nil, hingga ke jantung Kekaisaran Roma dan Vatikan, untuk membongkar sejarah tersembunyi kalender kita, dan memahami bagaimana struktur waktu yang kita anggap remeh ini, sesungguhnya adalah salah satu pilar peradaban manusia. Jauh sebelum ada kota, kerajaan, atau tulisan, manusia memiliki jam kosmik pertama mereka. Jam itu tergantung di langit setiap malam. Bulan. Nenek moyang kita adalah pengamat yang ulung. Mereka melihat pola yang bisa diandalkan. Bulan tumbuh dari sabit tipis menjadi piringan purnama yang bersinar, lalu menyusut kembali ke dalam kegelapan. Siklus ini, dari bulan baru ke bulan baru berikutnya, memakan waktu sekitar 29,5 hari. Inilah satuan waktu alami pertama yang lebih panjang dari sehari. Sangat mudah untuk dihitung. 1 siklus bulan, 2 siklus bulan, 3 siklus bulan. Konsep bulan sebagai satuan waktu lahir dari sini. Banyak kebudayaan kuno di seluruh dunia menciptakan kalender lunar atau kalender berbasis bulan. Kalender ini sangat berguna untuk aktivitas jangka pendek, menentukan waktu berburu, waktu terbaik untuk menanam benih tertentu, atau kapan mengadakan ritual komunal. Tapi, ada satu masalah besar dengan kalender bulan. Jika Anda menyusun 12 siklus bulan, Anda akan mendapatkan sekitar 354 hari. Jumlah ini 11 hari lebih pendek dari sesuatu yang jauh lebih penting bagi kelangsungan hidup jangka panjang. Siklus musim. Musim tidak mengikuti bulan. Musim diatur oleh benda langit lain yang jauh lebih besar dan lebih kuat. Matahari. Perjalanan bumi mengelilingi matahari membutuhkan waktu sekitar 365,4 hari. Inilah yang kita sebut 1 tahun surya. Perbedaan 11 hari ini antara tahun bulan dan tahun matahari menciptakan kekacauan. Bayangkan, Anda seorang petani kuno. Anda menandai festival panen di bulan ke-10. Tahun ini, festival itu jatuh saat cuaca hangat. Tapi beberapa tahun kemudian, karena pergeseran 11 hari setiap tahun, festival yang sama justru jatuh di tengah musim dingin. Kalender Anda tidak lagi sinkron dengan alam. Peradaban butuh solusi yang lebih baik. Saat banyak peradaban bergulat dengan bulan dan matahari, sebuah peradaban besar di Mesopotamia, Babilonia, terobsesi dengan hal lain di angkasa. Mereka bukan hanya melihat matahari dan bulan, tapi juga 5 bintang pengembara yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Planet-planet, Mars, Merkurius, Jupiter, Venus, dan Saturnus. Bagi orang Babilonia, 7 benda langit ini adalah dewa-dewa yang kuat. Mereka suci. Angka 7 menjadi angka mistis, angka yang sempurna. Untuk menghormati para dewa ini, mereka membagi siklus bulan menjadi 4 bagian,
dan menyempurnakan setiap bagian menjadi sekitar 7 hari. Lahirlah konsep Minggu 7 hari. Setiap hari dipersembahkan untuk salah satu dari 7 dewa langit tersebut. Pola ini begitu kuat hingga menyebar ke seluruh timur dekat dan sekitarnya. Bangsa Ibrani mengadopsi Minggu 7 hari dengan hari ke-7 sebagai hari istirahat atau Sabat. Kemudian, bangsa Romawi juga mengadopsinya dan menyebarkannya ke seluruh Eropa. Nama-nama hari yang kita kenal dalam banyak bahasa adalah gema langsung dari dewa-dewa Babilonia dan Romawi ini. Sunday, hari matahari. Monday, hari bulan. Saturday, hari Saturnus. Dalam bahasa Roman seperti Spanyol, Martes adalah hari Mars, dan Archels adalah hari Merkurius. Jadi, ketika Anda bertanya mengapa seminggu ada 7 hari, Anda sebenarnya sedang melihat warisan astrologi dan teologi dari peradaban yang telah lenyap lebih dari 2000 tahun yang lalu. Jawaban untuk masalah tahun surya datang dari peradaban besar lainnya. Mesir kuno. Kehidupan di Mesir bergantung sepenuhnya pada satu peristiwa tahunan, banjir sungai Nil yang menyuburkan tanah mereka. Para pendeta dan astronom Mesir memperhatikan bahwa banjir tahunan ini selalu terjadi sesaat setelah penampakan bintang paling terang di langit, Sirius, yang terbit tepat sebelum fajar. Mereka menghitung interval antara kemunculan Sirius dari tahun ke tahun dan menemukan angka yang sangat akurat, 365 hari. Mereka menjadi peradaban pertama yang secara resmi meninggalkan kalender bulan murni dan merangkul tahun matahari. Untuk mengaturnya, mereka menciptakan sistem yang brilian dan matematis. Mereka menetapkan satu tahun memiliki 360 hari resmi, yang mereka bagi menjadi 12 bulan. Setiap bulan memiliki panjang yang sama persis, 30 hari. Mengapa 12? Angka ini nyaman secara matematis, mudah dibagi 2, 3, 4, atau 6. Selain itu, ini juga mendekati jumlah siklus bulan dalam setahun surya. Tentu saja, mereka tahu bahwa satu tahun sebenarnya 365 hari. Jadi, di akhir setiap tahun, mereka menambahkan 5 hari ekstra. 5 hari ini tidak termasuk dalam bulan manapun dan didedikasikan untuk festival besar guna merayakan ulang tahun dewa-dewa mereka. Inilah cikal bakal sistem kita, sebuah tahun yang didefinisikan oleh matahari dengan pembagian 12 bulan. Namun, sistem Mesir masih memiliki satu cacat kecil. Mereka tidak memperhitungkan seperempat hari ekstra itu. Kekurangan kecil ini tampaknya tidak berarti. Tetapi seiring berjalannya waktu, ia akan menimbulkan masalah besar bagi peradaban berikutnya yang mewarisi ide ini. Roma. Sebelum menjadi kekaisaran yang perkasa, Republik Romawi menggunakan kalender yang kacau balau. Awalnya, kalender mereka hanya memiliki 10 bulan, dimulai dari Maret Martis, dan berakhir pada Desember dari kata Dekem yang berarti 10. Itulah sebabnya nama-nama bulan seperti Septem 7, Okto 8, Novem 9, dan Dekem 10 tampak salah urutan. Kemudian mereka mencoba menambahkan Januari dan Februari untuk menyelaraskannya dengan tahun surya. Tetapi kalender mereka masih berbasis lunar dan sangat tidak akurat. Untuk mengejar ketertinggalan musim, seorang pejabat tinggi bernama Pontifex Maximus memiliki wewenang untuk menyisipkan bulan tambahan yang disebut Mercedonius kapanpun ia merasa perlu. Kekuasaan ini menjadi alat politik yang korup. Seorang Pontifex bisa memperpanjang tahun untuk menjaga sekutunya tetap menjabat, atau memperpendek tahun untuk menyingkirkan lawan politiknya lebih cepat. Pada pertengahan abad pertama sebelum Masehi, kalender Romawi telah bergeser sekitar 3 bulan dari musim yang sebenarnya. Musim semi dirayakan di tengah musim panas. Kekacauan ini tidak bisa dibiarkan. Roma butuh seorang reformis. Orang itu adalah
Julius Caesar pada tahun 46 sebelum Masehi, setelah menghabiskan waktu di Mesir dan melihat betapa unggulnya kalender surya mereka, Caesar memutuskan untuk melakukan reformasi total. Dengan bantuan seorang astronom dari Alexandria bernama Sosigenes, ia merancang sistem baru yang akan mengubah dunia. Pertama, untuk memperbaiki kekacauan yang sudah ada, Caesar menetapkan tahun 46 sebelum Masehi sebagai tahun kebingungan terakhir. Tahun itu diperpanjang hingga memiliki 445 hari untuk menyelaraskan kembali kalender dengan musim. Kemudian, mulai 1 Januari 45 sebelum Masehi, kalender Julian yang baru mulai berlaku. Kalender ini mengadopsi panjang tahun surya Mesir 365 hari. Tapi yang lebih penting, ia juga memperhitungkan seperempat hari ekstra yang diabaikan oleh orang Mesir. Solusinya jenius dalam kesederhanaannya. Setiap 4 tahun sekali, 1 hari tambahan akan disisipkan ke dalam kalender. Hari ini kita kenal sebagai Hari Kabisat. Caesar juga menstandarisasi jumlah hari dalam 12 bulan, menciptakan pola panjang pendek yang kita kenal sekarang dengan 30 atau 31 hari, kecuali Februari. Untuk menghormati dirinya sendiri, ia mengganti nama bulan Quintilis menjadi Julius atau Juli. Beberapa dekade kemudian, penerusnya, Kaisar Agustus, akan mengganti nama bulan Sextilis menjadi Agustus. Kalender Julian adalah sebuah kemenangan presisi. Selama lebih dari 1.500 tahun, seluruh Eropa dan dunia barat hidup di bawah ritme yang ditetapkan oleh Julius Caesar. Namun, kalender Julian tidak sempurna. Ia memiliki satu kesalahan kecil. Hampir tidak terlihat. Sosigenes telah menghitung panjang tahun surya sebagai 365,25 hari. Kenyataannya, panjang tahun surya yang sebenarnya adalah sekitar 3.652.422 hari. Perbedaannya hanya sekitar 11 menit dan 14 detik setiap tahun. Pada abad ke-16, setelah lebih dari 1,5 milenium, kalender Julian telah bergeser maju sekitar 10 hari dari tahun surya yang sebenarnya. Masalah ini menjadi sangat penting bagi gereja Katolik. Tanggal Paskah, perayaan terpenting dalam kalender Kristen, dihitung berdasarkan equinox musim semi. Dengan kalender yang terus bergeser, Paskah dirayakan semakin jauh dari peristiwa astronomis yang seharusnya menjadi patokannya. Waktu gerejawi dan waktu surgawi tidak lagi sinkron. Vatikan tahu, reformasi besar kedua diperlukan. Pada tahun 1582, Paus Gregorius XIII membentuk sebuah komisi untuk memperbaiki masalah ini sekali dan untuk selamanya. Setelah bertahun-tahun melakukan perhitungan, mereka datang dengan solusi 2 bagian. Pertama, dan yang paling dramatis, adalah untuk memperbaiki pergeseran 10 hari yang sudah terjadi. Melalui dekret kepausan, Paus Gregorius menyatakan bahwa hari setelah Kamis, 4 Oktober tahun 1582, adalah Jumat, 15 Oktober tahun 1582. 10 hari dihapus begitu saja dari sejarah. Orang-orang tidur pada tanggal 4 Oktober dan bangun pada tanggal 15 Oktober. Tentu saja ini menimbulkan kebingungan, tetapi berhasil menyelaraskan kembali kalender secara instan. Kedua, adalah aturan baru untuk tahun kabisat untuk mencegah pergeseran terjadi lagi. Aturannya cerdas. Sebuah tahun tetap menjadi tahun kabisat setiap 4 tahun, kecuali jika tahun itu adalah tahun abad seperti 1700, 1800, 1900 yang tidak habis dibagi ke 400. Dengan aturan ini, tahun 2000 adalah tahun kabisat, tetapi tahun 1700, 1800, dan 1900 bukanlah tahun kabisat. Aturan sederhana ini menghilangkan 3 hari kabisat setiap 400 tahun, membuat kalender baru ini, yang dikenal sebagai kalender Gregorian, menjadi sangat akurat. Begitu akuratnya, hingga ia hanya akan bergeser 1 hari setiap 3.300 tahun. Kalender Gregorian inilah yang digunakan oleh hampir seluruh dunia saat ini.
Jadi, ketika kita melihat kalender kita hari ini, kita tidak hanya melihat sebuah jadwal, kita melihat puncak dari perjalanan intelektual selama ribuan tahun. Seminggu 7 hari kita adalah gema dari dewa-dewa Babilonia yang mengamati planet. 12 bulan dalam setahun kita adalah warisan dari para astronom Mesir yang melacak bintang untuk memprediksi banjir Nil. Dan presisi matematisnya adalah hasil dari reformasi yang dipimpin oleh seorang kaisar Romawi dan disempurnakan oleh seorang paus. Kalender adalah bukti bahwa manusia tidak pernah puas hanya dengan menjalani waktu. Kita selalu berusaha untuk memahaminya, mengukurnya, dan mengaturnya. Sebuah jembatan antara siklus kosmik alam semesta dan kebutuhan praktis peradaban. Jika Anda menikmati perjalanan melintasi sejarah waktu ini dan merasa mendapatkan pemahaman yang lebih dalam, kami akan sangat menghargai jika Anda memberikan dukungan kepada Lensa Nalar. Klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah ketinggalan episode-episode kami berikutnya yang akan terus mengupas dunia dengan lebih jernih. Dan sekarang, kami punya pertanyaan untuk Anda. Menurut Anda, adakah sistem kalender lain dari peradaban terdahulu seperti kalender Jawa atau kalender Hijriyah yang menarik untuk kita bahas selanjutnya? Mungkin Anda punya fakta unik tentang nama bulan atau hari dalam bahasa dan budaya Anda? Bagikan pemikiran Anda di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton. Tetaplah kritis, tetaplah penasaran, tetaplah bernalar bersama Lensa Nalar.